Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Agung Dumadi. Alhamdulillah hari ini kebetulan kita datang petang dan kita diterima baik oleh Mahapati berikut Wiraida ya. Sama ini kita hadir sama singgasana kita. Kita akan membahas langsung ya sejarah dari Keraton Sumedang Larang ini. Dan kita langsung saja ke Mahapatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Mahapati? Boleh diceritakan secara langsung awal mula berdirinya Keraton Sumedang Larang. Jadi berbicara masalah potensi kesejarahan, Sumedang Larang itu asal-muasalnya dari sebuah kerajaan Sumedang Larang yang didirikan oleh raja pertama, yaitu Prabu Tajimalela. Di Prabu Tajimalela pada abad ke-8. Jadi beliau merupakan putra dari Prabu Guru Aji Putih dari Kebataraan Tembong Agung. Jadi keraton atau kerajaan Sumedang Larang itu berasal dari Kebataraan yang bernama Tembong Agung. Jadi Tembong Agung itu merupakan suatu cikal bakal lahirnya kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-8 Masehi. Abad ke-8 Masehi. Berarti berbarengan juga dengan datangnya agama Hindu mungkin ya Pak? Sebetulnya kalau di Sunda, mohon maaf, kalau orang Sunda itu agamanya atau keyakinannya bukan Hindu Buddha, bukan, tapi Sunda Wiwitan. Di mana Sunda Wiwitan itu konsep dalam keyakinannya sudah monoteis. Jadi monoteis itu hanya mengenal kepada satu Tuhan. Oh ya. Jadi konsep Sunda Wiwitan itu sama dengan konsep Islam, tauhid. Jadi sudah tauhid orang Sunda. Maka ciri bahwa di Sunda sudah memeluk agama Islam itu terdapat di dalam riwayat sejarah kami di Sumedang, di mana Prabu Tajimalela yang hidup pada masa abad ke-8, beliau pun sudah menganut agama Islam. Jadi abad 8 Sumedang sudah Islam. Dan itu diperkuat oleh cerita folklor, di mana dalam cerita folklor beliau dinyatakan sudah menganut Islam. Satu contoh untuk memperkuat satu cerita folklor tadi yang menyatakan beliau sudah Islam, itu bisa dilihat dari salah satu peninggalan beliau, yaitu pusaka beliau berupa pedang Kimasta. Pedang Kimasta. Jadi pusaka beliau bernama pedang Kimasta. Nah, kalau melihat dari bentuk pedang Kimasta, itu bukan bentuk berasal dari Nusantara, tapi pedang yang berasal dari Persia atau Arab. Nah, bukti-bukti peninggalan beliau inilah yang salah satu mempunyai faktor pendukung atau penguat akan cerita pokok tadi bahwa beliau sudah Islam. Nah, berarti tadi sejarah tentang keraton kerajaan di mana? Nah, kalau berkaitan dengan historis sejarah Sumedang, perlu saya sampaikan bahwa Sumedang sudah ditetapkan menjadi pusat budaya Sunda atau pusat budaya Sunda. Nah, tentu yang mendasari bahwa Sumedang ditetapkan menjadi pusat budaya Sunda itu tidak lepas dari nilai historis, nilai kesejarahan. Nah, di mana mahkota
Binokasi Sang Hyang Pake itu berada di Sumedang. Jadi mahkota Binokasi itu merupakan sebuah simbol legitimasi kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sunda. Nah, di mana perjalanan estafeta mahkota Binokasi itu berawal dari Kerajaan Galuh. Estafeta, ya, estafeta suksesi kekuasaan kerajaan induk di Sunda. Nah, perjalanan di awal dari Kerajaan Galuh, suksesi kekuasaan berestafeta kepada Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran di Bogor. Pakuan Pajajaran di Bogor mengalami kehancuran pada abad 16, yaitu pada tahun 1578 Masehi. Nah, sebelum mengalami kehancuran, suksesi kekuasaan itu diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang. Itu terjadi pada tanggal 22 April 1578. Berikut penyerahan mahkota Binokasi sebagai simbol legitimasi kekuasaan tertinggi di Kerajaan Sunda. Sumber primer berkaitan dengan peristiwa tersebut itu terdapat di dalam Kitab Warugajagan. Jadi Kitab Warugajagan itu merupakan naskah kuno yang dimiliki oleh Keraton Sumedang Larang. Di luar itu ada sumber primer yaitu naskah Wangsakerta Cirebon yang menyatakan peristiwa penyerahan mahkota Binokasi kepada Kerajaan Sumedang Larang dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, jadi jelas dengan keberadaan mahkota Binokasi di Sumedang, maka pusat budaya Sunda itu diwakili oleh Sumedang Larang. Akan tetapi secara value, sejarah dan kebudayaan, Sumedang pusat budaya Sunda itu bukan untuk kepentingan masyarakat atau wilayah teritorial Sumedang saja, tetapi sudah masuk ke dalam kepentingan wilayah di Tata Riana. Lebih jauh lagi secara value ini diperuntukkan bagi kepentingan orang Sunda. Skup yang lebih luas lagi berkaitan dengan Sumedang pusat budaya. Karena simbol semua itu yang tidak terlepas dari nilai historis itu memang keberadaannya ada di Sumedang. Dan mahkota itu berada di Keraton Sumedang Larang. Kalau boleh tahu bahan dasar dari Terbuat dari emas murni. Terbuat dari emas. kira-kira berapa? Masih ada gitu? Masih, nanti bisa dilihat di gedung pusaka. Jika nanti boleh promosi. Insya Allah. Dan kebetulan di Keraton Sumedang Larang itu kan terdapat museumnya yang bernama Museum Keraton Pusaka. Nah, di mana nanti rekan-rekan bisa melihat di gedung pusaka peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang. Itu termasuk pusaka-pusaka peninggalan-peninggalan daripada raja-raja Sumedang Larang terdahulu. Saya ingin nanya satu hal nih. Berdirinya Keraton Sumedang itu tadi tahun Abad 8, abad ke-8. tahun 721 Masehi. Nah, Di masa Kerajaan Galuh. masa kerajaan Galuh. Ya. Nah, siapakah waktu itu raja pertama mungkin di Keraton Sumedang ini? Prabu Tajimalela. Haji Malela. Prabu Tajimalela berestafeta terus, suksesi kekuasaan itu berlanjut secara turun-temurun. Dari Prabu Tajimalela, suksesi kekuasaan diberikan kepada putranya. Prabu Tajimalela memiliki putra sakembaran, Sakembar berarti 3 putranya. Ya, kembar. salah satu. Oh. Ada yang memiliki putra kembar. Yang pertama Prabu Lembu Agung, yang kedua Prabu Gajah Agung. Nah, yang menjadi pelanjut suksesi kekuasaan dari Kerajaan Sumedang Larang yaitu si adik, Oh. yaitu Prabu Gajah Agung yang melanjutkan sukses
suksesi kekuasaan sebagai Raja Sumedang Larang dari ayahandanya, yaitu Prabu Tajimalela. Dari Prabu Gajah Agung berlanjut terus suksesi kekuasaan kepada Prabu Pagulingan. Dari Prabu Gelingan kepada Sunan Guli, Sunan Guli kepada Sunan Tuakan, Sunan Tuakan kepada Dimas Patuakan, Dimas Patuakan kepada Ratu Pucuk Umum atau Ratu Inten Dewata yang menikah dengan Pangeran Santri, mempunyai putra Pangeran Angkawijaya sebagai putra mahkota, dan Pangeran Angkawijaya dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang pada saat terjadinya peristiwa penyerahan mahkota Binokasi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang. Jadi berestafeta terus berlanjut, walaupun memang secara politik status Kerajaan Sumedang Larang mengalami beberapa masa Prabu, masa Bupati Wedana, dan masa Kabupatian. Tetapi suksesi kekuasaan tidak berhenti. Estafeta kekuasaan berlanjut terus sampai pangeran terakhir di Sumedang, yaitu Pangeran Sugiatmaja atau Pangeran Mekah. Beliau disebut Pangeran Mekah karena wafat di Mekah pada tanggal 1 Juni 1921 Masehi. Nah, bangunan Sri Manganti yang sudah ditetapkan menjadi kedudukan Keraton Sumedang Larang ini merupakan wakaf dari Pangeran Sugiatmaja atau Pangeran Mekah, termasuk mahkota Binokasi merupakan wakaf dari Pangeran Sugiatmaja, termasuk pusaka-pusaka raja-raja Sumedang Larang. Nah, ini sebuah anugerah sebetulnya ya bagi para keturunan, khususnya bagi wagi-wagi Sunda, berkaitan dengan keberadaan wakaf dari Pangeran Sugiatmaja. Karena tindakan beliau mewakafkan harta benda milik pribadi pada tanggal 22 September tahun 1912, maka kita masih bisa melihat, masih bisa merasakan, yaitu dari sebuah kekuatan sejarah dan kekuatan budaya dan kekuatan daripada peninggalan daripada Kerajaan Sumedang Larang. Nah, seandainya beliau tidak mewakafkan, tentu statusnya menjadi waris. Kalau statusnya waris, dari masa ke masa dia menyusut, bahkan bisa Makanya diwakafkan tahun 1912. Maka tindakan beliau melakukan sebuah tindakan wakaf, maka kedudukan wakaf, barang-barang yang diwakafkan itu insya Allah akan abadi. Karena bentuk wakaf itu tidak memiliki bentuk kepemilikan lagi untuk tidak diwariskan. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa melihat, ya, masih bisa menikmati daripada nilai-nilai yang terdapat daripada barang-barang yang diwakafkan. Jadi barang-barang itu ininya pelestarian. Iya. Nah, dalam rangka pelestarian. Dan hal ini sudah disampaikan oleh pewakil, yaitu Pangeran Sugiatmaja, itu tertuang dalam judul Ikrar Wakafnya. Jadi yang menarik itu beliau memberi judul dalam surat Ikrar Wakafnya, yaitu ia supaya jadi tanda kekuatan. Bahasa Indonesia lah, ini supaya menjadi tanda kekuatan. Judul wakafnya, Judul Ikrar Wakaf. Jadi diberi judul ia supaya jadi tanda kekuatan. Ini supaya menjadi tanda kekuatan.
Nah, tentu untuk bisa memahami kata kekuatan yang terdapat di dalam judul Ikrawaka Pramuka, maka semua itu harus dikaji. Dikaitkan dengan Pepeling itu amanah beliau yang berjudul Bariska Sagala Barudak Sunda. Itu beliau membuat sebuah amanah yang diberi judul Bariska Sagala Barudak Sunda. Memang amanahnya panjang, cukup panjang, tetapi ada yang menarik dari amanah beliau terdapat di alinea ke-5. Beliau menyatakan dalam amanahnya Bariska Sagala Barudak Sunda, Barudak Sunda kudu bisa pinter ngaji. Nah, ini password ngaji dalam kata amanah beliau ini merupakan suatu mempunyai sifat yang universal. Jadi kata ngaji itu bukan hanya sekedar ngaji kitab suci wungkul, tapi lebih luas lagi, mengkaji segala potensi yang ada, mengkaji masalah, mengkaji diri, mengkaji batin dan sebagainya. Nah, itu Pepeling beliau Barudak Sunda kudu bisa pintar ngaji. Nah, itu amanah beliau ya, yang dibuat tahun 1920. Nah, amanah ini kita pakai, tentu kita manfaatkan dan kita terapkan di dalam mengkaji barang-barang wakaf beliau yang dibuat pada tahun 1920. Itu kan palsu. Jadi judul Ikrawaka iya supaya jadi tanda kekuatan. Bila mana kita mau mengetahui apa yang dimaksud kata kekuatan dalam Ikrawaka, judul Ikrawaka beliau, ya harus kita kaji. Untuk sekarang yang menduduki keraton di sini itu mungkin sama. Ya, perlu saya sampaikan bahwa keraton hari ini tentu fungsinya berbeda dengan keraton atau kerajaan masa lalu. Di mana keraton dahulu kala itu memiliki fungsi sebagai pusat pemerintah. Ya, keraton zaman dulu itu mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintah. Nah, kalau keraton hari ini kan bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi keraton hari ini berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya. Dan keraton berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan lembaga budaya di wilayahnya masing-masing. Nah, keraton sudah diatur oleh regulasi Permendagri nomor 39 tahun 2017. Kalau nggak salah tahun 2017. Nah, tentu eksistensi keraton hari ini harus menyesuaikan dan harus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh negara, bahwa keraton berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya. Keraton berfungsi sebagai epicentrum budaya. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan tanah budaya, ya harus punya epicentrumnya. Apa itu sentrum budaya? Ya keraton. Ini kelebihan keraton Sunda Ya. ini ya. Ya. Beda dengan keraton yang ada di Jogja. Nah, kalau keraton Jogja, dia akan memiliki hak keistimewaan yang terdapat di dalam undang-undang keistimewaannya. Nah, itu pemberian atau penghargaan dari sebuah negara. Berkaitan dengan pemerintahan. Ya, jadi memang Keraton Yogyakarta pada masa negara Republik ini terbentuk, Keraton Jogja sudah mendapatkan hak keistimewaan melalui undang keistimewaannya. Apa itu yang didapatkan oleh
Keraton Jogja berkaitan dengan hak keistimewaannya. Pertama, hak keistimewaan dalam pemerintahan. Sultan otomatis jadi gubernur. Oh. Pantai aya pilkada gitu. Iya. Tidak ada pilkada. Jadi sultan otomatis menjadi gubernur. Nah, hak keistimewaan yang kedua itu berkaitan dengan hak atas tanah wilayah. Nah, hak-hak keistimewaan inilah yang tidak dimiliki oleh keraton-keraton yang lain. Maka tidak heran dan jangan heran apabila keraton-keraton di Nusantara itu kebanyakan menjadi sebuah museum. Kenapa tidak menjadi museum? Iya. Jangankan untuk hidup, untuk bertahan hidup pun sulit. Untuk menjalankan sebagai fungsinya keraton sulit. Maka kebanyakan keraton-keraton di Nusantara itu hanya menjadi sebuah museum. Tapi Pak Pati maaf nih, apakah kegiatan mungkin keseluruhan para raja-raja atau mungkin keraton tadi, apakah ada kegiatan pertemuan atau musyawarah dan sebagainya? Ya. Kita kan ingin tahu juga gitu kan. Kalau di keraton kan memiliki adat tradisi rutin. Ada tradisi. Ya, jadi sudah memiliki kalender agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahun untuk menjalankan adat tradisi keraton itu diantaranya ada kegiatan muharaman. Oh sama seperti ini juga ya, di pesantren kayak gitu. Nah, terus ada tradisi muludan. Nah, di mana kalau di kami di Keraton Sumedang Larang, tradisi muludan itu diisi oleh beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya yaitu kegiatan jamasan pusaka dan arak pusaka. Jamasan pusaka atau cici pusaka. Nah, kalau di kami dilaksanakan pada kegiatan Mulud. Sedikit memotong, maaf Mas. Hampir rata-rata setiap pencucian pusaka tadi kenapa dilakukan di bulan Mulud? Nah, memang ini ada tradisi yang berbeda dengan di Wetan di Jawa. Kalau di Jawa, setahu saya kegiatan jamasan pusaka itu dilakukan pada satu suro. Nah, kalau di Sumedang itu pada bulan Mulud, pada bulan. Ya tentu ini ada yang mendasari yang berkaitan dengan perbedaan. Pada prinsipnya bahwa leluhur kita, yang khususnya di Sumedang Larang, melakukan jamasan di bulan Mulud itu tentu agar jamasan itu memiliki atau mendapatkan suatu keberkahan dari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di acara kegiatan muludan itu, tradisi kami itu dilakukan sebuah kegiatan dakwah. Karena tradisi muludan maupun muharam itu ada standar operasional, prosedur standar operasional SOP, papakem. Kegiatan-kegiatan yang bernapaskan Islam atau agama itu dipakai juga dalam kegiatan berdakwah. Jadi bukan hanya kegiatan seremonial saja. Nah, seperti contoh di dalam setiap kegiatan keagamaan, ya termasuk kegiatan muharaman dan muludan, itu selalu dipakai untuk kegiatan manakib. Jadi kalau misalkan kegiatan satu Muharram, nah, ada kegiatan manakiban ya, yang dipakai, yang dimanakibkan yaitu naskah Wayang Dharma Raja atau naskah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berbeda di kegiatan muludan, di mana kegiatan muludan terdapat juga kegiatan manakiban.
Nah, tentu kegiatan manakib di acara mulut yaitu manakib Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah merupakan suatu pakem Jadi yang dilakukan dilaksanakan tiap tahun ya. sekali. Rutin. Tapi Dari ada dulu. pertemuan antara keraton dengan keraton yang lain? Oh, seperti tentu itu? ada. Oh, ada. Karena keraton-keraton di Nusantara termasuk keraton Sumedang Larang itu kan di bawah naungan Forum Keraton Nusantara. Ada beberapa keraton Nusantara, diantaranya Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Ada FKIKN, Forum Komunikasi dan Informasi Kerajaan Nusantara. Ada FSKR, Forum Silaturahmi Kerajaan Nusantara. Nah, di mana Keraton Sumedang Larang sudah masuk ke dalam 3 forum keraton yang tadi. Jadi di dalam program kerja Forum Keraton Nusantara itu memang diadakan setahun sekali untuk melakukan sebuah kegiatan bersama. Pertemuan seperti itu. Ya. Contoh kegiatan dari Forum Keraton Nusantara itu adalah Festival Adat Kerajaan Nusantara. Itu diselenggarakan tiap tahun sekali. Kalau sekarang tiap setahun. Nah itu keliling. Enggak keliling Tempat lokasi yang aja. menjadi Panitia. yang menjadi tempat untuk mengadakan festival kerajaan atau keraton Nusantara itu bergantian dari tiap-tiap keraton di Nusantara. Ya, pada saat ajang kegiatan itulah maka dimanfaatkan sebagai silaturahmi antar keraton di Nusantara. Itu berapa banyak Pak Patih jumlah kerajaan yang ada di Nusantara yang terdata mungkin? Kalau di Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Iya. karena kebetulan saya aktif sebagai pengurus Dewan Wilayah Jawa Barat sebagai Sekretaris Jenderal. Di MAKN itu terdiri dari 57 Dewan Kerajaan. 57. Yang teridentifikasi keraton atau kerajaan sebetulnya banyak. Itu lebih dari 150 keraton yang teridentifikasi. Tapi yang sudah mempunyai unsur persyaratan penuh keraton itu baru 57 kerajaan. 57 keraton atau kerajaan. Karena di MAKN sendiri, di Majelis Adat Kerajaan sendiri, itu harus memenuhi persyaratan penuh unsur keraton apabila masuk ke dalam Dewan Kerajaan. Tidak sembarang, ketat, selektif. Ada beberapa persyaratan pokok yang harus terpenuhi oleh unsur keraton. Jadi tidak bisa sembarangan. Yang menjadi keraton itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama, nama kerajaan itu harus terdapat di dalam sejarah umum. Jadi nama kerajaannya harus terdapat di dalam sejarah nasional atau sejarah umum. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua, ada peninggalan daripada kerajaan tersebut. Ya, contoh ada istananya atau keraton atau pondasi pun itu bisa menjadi dasar walaupun hanya puing-puing. Nah, terus ada peninggalan dari keraton itu pusaka-pusaka dari raja-raja kerajaannya. Itu di Sumedang ada mahkota, ada pusaka raja-raja Sumedang Larang dan sebagainya. Yang ketiga persyaratan yang harus terpenuhi itu adalah silsilah. Silsilah yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan silsilah dari raja-raja terdahulu. Sumedang alhamdulillah kalau berkaitan dengan silsilah itu relatif utuh.
Masih ada. dan masih berlanjut. Mahapati ini turunan keberapa nih, maaf? Kalau saya dari Prabu Bisangkulu itu Hmm. generasi ke-15. Ke-15. Ya, kebetulan saya generasi ke-15 dari Prabu Bisangkulu. Kalau Sri Radia Keraton Sumedang Larang, yaitu Raden Iki Kurma Surya, beliau generasi ke-14 dari Prabu Bisangkulu. Nah, jadi 3 persyaratan itu harus terpenuhi. Persyaratan keempat itu ada tradisi kegiatan, ada tradisi yang rutin dilaksanakan. Ya seperti tadi, muludan ada jamasan pusakanya, kira pusakanya, dan sebagainya. Yang kelima, nama kerajaan itu harus tertuang minimal di dalam 2 naskah kuno. Ini tambahan, harus tertuang di dalam Naskah. 2 naskah kuno minimal. 2 naskah kuno itu Ya. apa? Jadi nama kerajaan seperti kerajaan Keraton Sumedang Larang kan, itu minimal harus terdapat di dalam 2 naskah kuno. Itu persyaratan tambahan. Nah, persyaratan yang keenam, memiliki situs. Gitu sih. Jadi harus jelas kerajaan atau keraton itu memiliki situs enggak. Contoh situs makam raja-rajana, dan kedahaya itu harus bisa dibuktikan. Ayat makam raja-rajana. Oh, naskah kunonya yang disebut propak itu kan? Ya kan bisa, kalau naskah kuno itu ada yang dari Eropa, ada yang dari kertas lontar dan segala macam. Nah, kalau di Sumedang kan sebetulnya persyaratan tadi itu sudah terpenuhi, sangat luar biasa. Nah, saya kalau potensi-potensi ini tidak diaktifasi, dan kita ya mengaktifasi kembali potensi-potensi yang dimiliki. Nyambungnya karena tadi keraton itu sekarang ini berfungsi sebagai pusat pengembangan. Nah, supaya masyarakat lebih mengetahui, ini kan dulu kerajaan itu dipimpin oleh sang maharaja ya. Nah, kalau Sumedang Larang dipimpin oleh siapa? Kalau Keraton Sumedang Larang dipimpin oleh Sri Radia Keraton Sumedang Larang. Jadi Kalau boleh tahu siapa namanya? beliau bernama Raden Iki Lukman Sumadi Surya. Yang tadi saya sebutkan, beliau merupakan generasi ke-14 dari Prabu Bisangkulu. Oh, yang tadi saudara kembar Mahapati. Bukan, itu Radiano. Kalau kembaran saya itu menjadi Radiano. Kalau saya Mahapati Keraton Sumedang Larang. Jadi darahnya kuat ya Pak? Dari kerajaan pertama kan tadi disebutkan. Tadi kan institusi keraton Iya. atau kerajaan yang menjadi simbol itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ini persyaratan di keratonnya ya. Yang menjadi simbol itu persyaratannya tetap harus terah. Di luar terah nggak bisa jadi simbol, nggak bisa jadi simbol. Persyaratan yang kedua harus mampu menjalankan sebagai pemangku atau kupu di institusi keraton. Dia harus kapabel, kredibel dan segala macam. Nah, apabila 2 persyaratan ini terpenuhi, ya itu merupakan persyaratan mutlak bagi simbol di dalam kerajaan atau keraton. Nah, di luar persyaratan itu ya, kalau saya nggak mau Diragukan. harus persyaratan yang tadi mutlak, gitu. Tidak bisa lepas dari persyaratan. Tapi dari tadi kita datang ya Teh ya, Iya. kita pertama disambut itu secara apa ya, nyaman gitu. Jadi, Ramah. ramah. Jadi kalau melihat sosok beliau ini orangnya ramah. Boleh sambil merokok ya? Iya boleh. Gaul juga gitu ya. Kemudian juga apa namanya ilmunya juga bukan
bukan hanya sebatas lingkup di keraton, tapi sudah internasional ya gitu. Itu hebat. Nggak kan biasanya di kerajaan tuh kan ada kumpulan tata cara Iya. ya kalau kita datang bertamu seperti apa. Nah kalau di sini mah biasa aja gitu Iya, ya. lebih have fun kita ya. Kayak ke sahabat. Biasanya kita suka kaku gitu ya, ini mah enggak gitu. Kalau Ini kami, ya, kalau saya pribadi itu generasi milenial. Oh, milenial. Oh, gitu. Jadi memang di dalam institusi keraton tentu memang adab-adaban itu harus dipakai. Minimal kesopanan yang menjadi tolak ukur kami. Nah, berkaitan dengan di luar kesopanan, tentu itu merupakan hal yang lain. Kami memiliki kebijakan sendiri. Di wilayah keraton ya. Karena kami bersifat sebagai pengabdi, pengayom, pelayan. Jadi konsep kami ini melayani. Kami pun sama di sini ngabdi karubun. Jadi beliau ini merendah sebenarnya, merendah. Kan abdi teh ngabdi, ngabdi kanu sada, kanu karubun sadaya. Maka konsep kami konsep keterbukaan. Ini yang harus dicontoh sebenarnya oleh keraton-keraton yang lain. Jadi, apa ya tutur katanya beliau, begitu juga penyambutan beliau itu memang menyamakan kita ya. Iya, karena yang paling penting itu bagi kami itu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Berarti apakah boleh siapapun orang dari golongan manapun bisa untuk berkunjung ke sini? Boleh selama melalui prosedur. Ah. Tetap kan tidak bisa selama yang minimal konfirmasi dulu, Iya. izin dulu. Kalau di keraton ada balai tata praja. Kalau balai tata praja itu sekretariatan. Ada divisi keprajuritan keraton Sumedang Larang kita juga yang minimal lapor dulu. Tetap nggak bisa selama boleh langsung masuk. Tapi kalau sudah memenuhi prosedur tadi boleh mungkin ya Enggak, silahkan. mendokumentasikan mungkin ya Pak. Selama melalui prosedur dan sudah mendapatkan izin. Ada yang menjelaskan lagi? Ini pengen nanyain ini nih, kerajaan Sumedang Larang ini ada kaitannya dengan Baru Berlimbangan itu seperti apa? Kalau berdasarkan babat sejarah, Limbangan atau Garut hari ini dahulu kan masuk wilayah atau wewengkon daripada kerajaan Sumedang Larang. Jadi di tata priangan itu wilayah kerajaan Sumedang Larang. Kata priangan pun itu diberikan oleh Sultan Agung Mataram terhadap wilayah kerajaan Sumedang Larang. Ini berdasarkan babat ya, sanes cek abdi, berdasarkan babat bahwa kata priangan itu berasal dari Sultan Agung Mataram kepada wilayah kerajaan Sumedang Larang. Priangan memiliki arti yaitu menggabungkan diri secara ikhlas. Priangan itu artinya Ya. Priangan berbeda artinya dengan parahyangan. Ya. Ini priangan. Nah, kata priangan itu berasal dari wetan, dari Jawa. Iya, dari Sultan Agung Mataram untuk Sumedang Larang. Ya, tadi kan kebahas ya ada kerajaan Tembong Agung gitu ya. Nah sementara di Limbangan itu ada kampung yang bernama Tembong juga. Terus dari Pakuan juga, Surabaya juga, ada kaitannya nggak? Waduh, mohon maaf, saya kurang memahami berkaitan dengan sejarah itu. Jadi mungkin ada bidangnya mungkin ya. Dan tapi kami yakin bahwa tiap wilayah pasti memiliki sejarahnya sendiri. Ya itu mah tentu tugas dari wagi-wagi, bukan mengakuan. Ini tugas saya. Makanya kita datang ke Penasaran. sini bersowan ya sama beliau ini ya untuk salah satunya untuk membuat ini sejarah tadi.
Kalau saya mencoba membuka sejarah dari Sumedang Larangnya. Iya. Jadi secara garis umum. Tapi yang tadi yang harus digarisbawahi bahwa Sumedang merupakan sentrum budaya Sunda. Jadi Sumedang itu milik Sarerea. Nah, Tadi kan abdi saya namanya. Milik Sarerea. Nah, dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga, melestarikan budaya dan sejarah kearifan lokal. Jadi sana tanggung jawab abdi wungkul di tapi tanggung jawab rekreasi sadaya. Simpingannya kanu acara silaturahmi ieu. Mugia wae acara silaturahmi ieu biasanya manfaat kanggo urang sadayana. Penting kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan dengan kehadiran pahlawan di sadaya dieu tiasa mengestafetkeun, mengedukasikan, mensosialisasikan berkaitan dengan potensi sejarah dan budaya kearifan lokal yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Jadi sempurna ngaturkeun nuhun pisan kapalawan sadayana. Muga-muga dina pertemuan ieu Allah maparin kabarokahan kanggo urang sadayana. Dan muga-muga ku ayana langkah-langkah tiwati-wati untuk mengedukasikan dan mensosialisasikan sejarah dan budaya ini bisa bermanfaat bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Nah, ini nama sekilas sejarah tadi tas dibuat seketik, ya, kalau nama ini tas waktosna, wati-wati sadayana, ningali peninggalan daripada kerajaan Sumedang Larang ayah di Mekarnya tadi Museum Prabu Santo. Bade museum heula mantep. Mangga ayeuna Museum Pusaka. mohon. Nanging satu acana ka Museum Pusaka panginten hoyong ngupi pupeujeuh. Di pangarsana Mahapati kanggo wargi-wargi Sunda panginten khususna umumna kanggo Generasi bangsa milenial Indonesia. Mangga pangarsa. Ya mungkin bekerja karena preparing dia berlaku bagi saya pribadi juga. Ya, berarti berkaitan dengan preparing harapan ke depan. Semoga generasi hari ini dan generasi yang akan datang untuk tidak lupa terhadap sejarah dan juga tidak lupa terhadap budaya kearifan lokalnya. Ya bisa bangun tadi karena pentingnya kita mengenal sejarah dan budaya. Kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena dengan ketahanan budaya inilah salah satu-satunya modal bagi bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat. Dan itu harus dipahami dan diperjuangkan oleh kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran bagi kita semua dalam rangka memperjuangkan kembali, menegakkan kembali budaya kearifan lokal kita masing-masing demi manfaatnya kita berkehidupan di dalam masyarakat di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Atur nuhun. Pokoknya orang Sunda cager, orang Sunda bager, orang Sunda singer, orang Sunda kudu bener. Itu pengen kalau Ustaz Elbasit. Satu acana orang angkat ke Museum Pusaka. Abdi panginten hayang ngadoa heula. Dipimpin ku pangasaran Ustaz Elbasit. Mungkin izin dan pamit dulu sama Pak Pati dan masuk mendahului ya Pak Kansa. Mungkin kita izin nanti akan ke tempat museum ya pusaka. Jadi kita berdoa bersama-sama untuk para sesepuh karuhun wabil khusus yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah lebih dahulu dari kita, mudah
mudah-mudahan beliau itu ditempatkan di tempat yang mulia oleh Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, dan tentunya dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan keriduan dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa saja panjang bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Malaikatullah. Allahumma inna nahdayna bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu alaihi wa azwajihi wa auladi wa dhurriyyati wa ahli baiti waj'al arwahina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimin wal muslimat min masyarakat Afrika Magharibi khususan almarhum allati kanat fi hadhihi qaryati Sumat, khususan almarhum allati kanat fi hadhihi inna Allah ta'ala yaghfir lahu yarhamhu wa yaghfir wa yas'alna min hisbihi wa yarzuqna mahabbatahu wa yatawaffana ala millati al-Fatihah. Alhamdulillah ya syaitan. Ya karena kita berdoa, mudah-mudahan seperti yang tadi kita tuturkan, ya mudah-mudahan para almarhum ini sudah berjuang tentunya sudah berjuang selama ini, mudah-mudahan mereka ditempatkan tempat yang mulia. Baik sahabat Singgasana dimanapun berada, berikut juga sahabat petualangan tema yang dimanapun berada. Mungkin untuk saat ini liputan kita cukupkan dulu sekian bersama Mahapati. Dan selanjutnya saya minta izin Mahapati untuk itu dia tadi ya, melihat dan mengelilingi di sini. banget. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami bangke kami pakar kami sil bapak kader pusaka ke sarangan Siap. Wiraida Itu sama nih. Oh, Danu. Dan Oh, Mangga. Bating lebih gampang dipanggil Bating. Baik sahabat, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai sedih